Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan walaupun di mana kamu berada saat ini. Dan terima kasih karena setia dalam mengikuti program Devotion from Nation ini. Dan saya percaya saudaraku, kita semua pasti diberkati karena setiap hari kita diberkati, kita dibekali oleh para hamba Tuhan ya, dari berbagai tempat dengan firman Tuhan yang beri kekuatan kepada kita, yang berikan kita kemenangan, saudaraku, karena firman itu adalah pelita di kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan terima kasih. Dan untuk kesempatan di pagi ini, saya ingin membawa kita satu tema, yaitu kekuatan seorang pendoa. Ya, di pembacaan kita pada hari ini yaitu Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21, yaitu doa Paulus kepada jemaat Efesus. Ya. Karena melalui doa, saudaraku, saya percaya apa yang kita minta dalam Tuhan, kita pasti mendapat. Saat kita mengetuk, pintu pasti dibukakan. Karena itulah hubungan hidupan komunikasi kita dengan Bapa. Ya, saat kita meminta dalam doa kita percaya hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan doa Paulus ini. Ya, bagaimana kerinduan Paulus melihat jemaat Efesus. Ada 4 hal oleh pembacaan kita pada hari ini yang ingin kita renungkan. Yaitu yang pertama, Paulus rindu jemaat Efesus dikuatkan dan diteguhkan. Dan dia rindu melalui doanya supaya mereka berakar dalam Tuhan. Dan yang ketiga, supaya mereka menerima kasih daripada Tuhan. Dan supaya mereka, yang keempat, supaya mereka menerima kepenuhan Kristus. Ya, mereka melihat pembacaan ini bermulai dari ayat 14. Ya, Efesus pasal yang ketiga yang 14 mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Yang ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Hal yang pertama, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dikuatkan dan diteguhkan. Ya, karena apa yang telah Tuhan tepatkan rohnya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, Paulus rindu supaya kita dikuatkan, diteguhkan, ya, oleh roh yang telah Tuhan simpan ataupun taruhkan di dalam batin kita. Saudaraku, roh ini menjadi kuat saat kita menghadapi tantangan hidup. Ya, saat kita menghadapi apapun badai dalam kehidupan kita, saat kita berharap pada Tuhan, ya, dan roh yang Tuhan tempatkan di hati kita adalah roh yang beri kita kemenangan, roh yang beri kekuatan, saudaraku. Karena di Yeskel, ya, pasal yang ke-36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 7 mengatakan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah roh yang telah Tuhan tepatkan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita Yeskel pasal 36 ayat 6 dan 7 ini, karena Tuhan telah memberi kita roh dan hati yang baru. Itulah roh yang Tuhan tepatkan di hati kita, saudaraku, untuk kita kuat dan teguh dan berpegang kepada Tuhan dalam apapun badai, apapun tentangan dalam kehidupan kita. Itulah kemenangan kita sebagai anak Tuhan. Hal yang kedua, di ayat yang ke-17, Paulus berdoa sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasarkan di dalam kasih. Hal yang kedua yaitu Paulus rindu melihat mereka berakar dalam Tuhan, yaitu iman mereka, supaya mereka dikuatkan, akar yang kuat, yaitu iman yang teguh dalam Tuhan Yesus, dalam kasih Tuhan. Ya, itulah doa Paulus, biar mereka tidak mudah goyah, biar mereka tidak mudah lemah dalam mengikuti apapun tantangan kehidupan mereka. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan apabila mereka berakar dan kuat dan teguh dalam Tuhan. Karena Kolose 2 ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia
dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat kita beriman, saat kita berakar, saat kita teguh dan kuat dalam Tuhan, saudaraku, ya, supaya kita bertambah teguh dalam Tuhan dan dalam iman kita yang diajar kepada kita, supaya kita hati kita dan kehidupan kita melimpah dengan syukur. Ya, itulah kerinduan Paulus. Hal yang kedua, rindu melihat mereka berakar, kuat dan teguh dalam Tuhan, tidak mudah goyah dalam apapun yang mereka hadapi. Hal yang ketiga, yaitu menerima kasih. Karena saudaraku, tanpa kasih kita tidak dapat mengetahui karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih itu adalah yang terbesar yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yaitu ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18 mengatakan demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, betapa hebat doa Paulus ini. Dia rindu jemaat Efesus mengenal kasih Tuhan itu lebih dalam, lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih luas, saudaraku. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Apabila kita hidup dalam kasih Tuhan, apabila kita hidup dalam anugerah Kristus, saudaraku, ya kita pasti memiliki kemenangan dalam Tuhan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berakhir, namun kasih tidak pernah berkesudahan. Oleh karena kasih itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia rela memberikan hidupnya untuk Anda dan saya. Di kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Itulah kasih yang sempurna, yang memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Ya, itulah pengorbanan yang terbesar karena kasihnya. Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya, saudaraku. Kerinduan Paulus dalam doanya di ayat ke-18 ini, supaya mereka yang menerima kasih Tuhan itu, ya, supaya mereka melihat kasih Yesus yang lebih lebar, dan supaya mereka melihat betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasihnya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu, saudaraku. Ya, karena kasih Tuhan tiada batasnya, saudaraku. Dan yang keempat, yang terakhir, di ayat ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Hal yang keempat, kepenuhan Kristus. Ya, kerinduan Paulus melihat jemaat Efesus dipenuhi dengan Kristus, dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan keberadaan Kristus dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa Paulus, supaya mereka mengenal, supaya mereka mengerti kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mungkin tak terdapat selidiki kasih Tuhan, tak terselami kasih Tuhan itu. Aku berdoa, kata Paulus di ayat yang ke-19, supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Apabila kita hidup dalam kepenuhan Tuhan, saudaraku, hati kita melimpah dengan syukur. Kita menikmati kehidupan damai sejahtera dalam Tuhan apabila kita kepenuhan dalam kasih Tuhan. Ya, so itulah kerinduan Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, supaya mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Di ayat 20 mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yaitu satu, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, yaitu saudaraku, jawaban doa itu saat kita berdoa, saat kita meminta, kita pasti ya Tuhan mendengar, menjawab, dan bertindak di dalam doa kita. Dia 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh daripada apa yang kita doakan. Saudaraku, apa yang kita minta, Tuhan mengenal isi hati kita. Apa yang kita minta, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan lebih tahu, lebih dalam, mengerti apa yang ada, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Mengapa? Kita sebagai kekuatan, kita sebagai anak Tuhan adalah doa. Karena doa kita dengan Bapa di surga, ya, itulah yang kita dapat meyakini kehidupan
kekristenan kita dan iman kita dalam Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tuhan akan bertindak karena Dia mengenal Anda dan saya, saudaraku. Ya, sebagai kesimpulan kita, Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum aku memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Tuhan mengenal isi hati Anda. Makanya marilah kita berdoa. Datang pada Tuhan. Nyatakan pergumulanmu. Nyatakan apapun menjadi persoalan dalam kehidupanmu, saudaraku. Ya, Tuhan pasti mengenal. Tuhan pasti mengetahui. Dia akan menjawab sesuai apa yang Dia rindukan bagi Anda dan saya. Karena itulah kekuatan seorang berdoa. Ya, saat kita berdoa, saudaraku, ya semuanya terlaksana. Semuanya Tuhan mengenal, melakukan jauh lebih daripada apa yang kita minta, saudaraku. Nah, di Yohanes pasal 15 ayat ke-7, ya ayat yang terakhir untuk kita pada hari ini, Yohanes 15 ayat ke-7, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerimanya. Ya, sekali lagi Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, saudaraku, saat kita tinggal dalam Tuhan, hidup berhubungan dan berterima kasih dan yang menikmati keintiman dengan Bapa, mintalah, saudaraku, pasti kita menerimanya karena kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Terima kasih, saudaraku. Doa saya pada hari ini, biar kita sebagai anak Tuhan tetap kuat dan teguh, ya, dalam iman, biar kita dikuatkan, diteguhkan, supaya kita berakar dalam Tuhan, supaya kita menerima kasih Tuhan yang sangat dalam, sangat luar biasa itu, dan supaya kita kepenuhan Kristus. Ya, jadi doa saya untuk kita semua pada hari ini, supaya kita menerima berkat di pagi ini, ya, supaya kita menerima, ya, jamahan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan oleh firman-Nya pada hari ini. Ya, mari kita semua berdoa, dan saya pimpin dalam doa, saudaraku, sesuai firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, sesuai doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Saya juga berdoa untuk semua yang mendengar pada hari ini, supaya kita tetap teguh, kuat dalam Tuhan, dan berakar dalam Tuhan, menerima kasih Tuhan, dan kepenuhan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Renungan kami pada hari ini, bagaimana Tuhan kekuatan sebagai anak Tuhan dalam doa kami. Saat Paulus berdoa untuk orang jemaat di Efesus, dia rindu supaya mereka berakar dalam Kristus. Dia rindu biar mereka tetap menerima kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan supaya dia rindu menerima, biar jemaat Tuhan menerima kasih daripada Tuhan. Dan dia rindu melihat biar mereka kepenuhan Kristus dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk semua jemaat yang mendengar pada hari ini, supaya kami tetap teguh dalam Tuhan, dalam apapun kami lewati badai dalam kehidupan ini, supaya kami tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih supaya kami tetap berakar, tidak mudah goyah iman kami. Kami tidak akan menyangkal Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami diteguhkan, dikuatkan dalam apapun tantangan hidup kami, karena akar kami kuat dalam Engkau Bapa. Untuk kami menerima kasih-Mu, kasih-Mu yang sangat dalam, kasih-Mu yang tak terselami itu Tuhan Yesus. Karena kasih itulah Kau datang ke dunia ini, memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, biar kami menerima kepenuhan Kristus. Bila kami tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami pasti menerima apa yang kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, doa hamba-Mu memberkati, menyertai, melindungi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya kami aman dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Memberikan syukur, hormat, kemuliaan ini Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena mengikuti Devotion from Nation ini, dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Terima kasih. Jumpa lagi.